Assalamualaikum, apa kabar semua? Mudah-mudahan baik-baik saja ya. Bertemu lagi dengan saya Pak Adit. Jadi ini merupakan seri dari materi interaksi manusia dan komputer, dan video ini juga merupakan video pertama pada seri ini dengan tema kontrak perkuliahan. Sesuai dengan judul slide dan videonya, kita akan membahas kontrak perkuliahan, aturan-aturan apa saja pada mata kuliah ini, rencana materi yang akan kita bahas selama satu semester, dan tata tertib perkuliahannya. Nah, untuk mata kuliah ini adalah mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Kode mata kuliahnya TIF 16033. Ini status mata kuliahnya wajib. Kemudian jumlah SKS-nya itu untuk interaksi manusia dan komputer ini 2 SKS di semester 3. Ya, mata kuliahnya di semester 3. Kemudian selama pandemi ini kita kuliahnya atau belajarnya itu secara online menggunakan beberapa media. Ya, salah satunya menggunakan media YouTube ya, untuk video saya ini saya upload nanti di YouTube. Nah, kemudian kita menggunakan e-learning yang sudah disediakan oleh kampus, dan nanti saya akan sediakan satu buah grup menggunakan aplikasi Discord untuk memudahkan perkuliahan kita. Nah, deskripsi mata kuliah ini membahas tentang teknik user-centered design, kemudian ada UI dan UX, desain aplikasi, coloring, typography, software design, dan pendukung dalam pembuatan UI dan UX suatu aplikasi. Jadi kita ini menitik beratkan pada pembuatan suatu aplikasi, bagaimana interaksi antara manusia dengan komputernya dari segi tampilan. Jadi kita akan merancang dan mempelajari apa saja yang perlu kita lakukan dalam membuat suatu desain aplikasi. Selanjutnya, capaian pembelajarannya, mahasiswa diharapkan mampu dan mahir dalam membangun aplikasi menggunakan prinsip-prinsip dalam interaksi manusia dan komputer. Dan mahasiswa diharapkan mampu dan mahir dalam merancang antarmuka atau interface sistem, baik itu aplikasi baik mobile, web, desktop, dan lain sebagainya, dengan perkembangan zaman dan sesuai dengan kebutuhan pengalaman pengguna. Untuk sistem perkuliahannya, tatap muka kita sebanyak 14 pertemuan, dilakukan secara online menggunakan media e-learning yang sudah disediakan oleh kampus, kemudian media YouTube sebagai sarana saya untuk mengupload video-video pembelajaran, dan menggunakan aplikasi Discord untuk agar lebih memudahkan. Kita berdiskusi di dalamnya. Kemudian materi dalam bentuk video, slide presentasi atau PDF, dan diskusi di grup Discord. Nanti untuk grup Discordnya akan saya buat menyusul, akan saya share nanti di e-learning. Latihan dan tugas akan diberikan setiap pertemuan, dan kuis itu akan diberikan secara mendadak kepada mahasiswa. Kuis itu saya sering memberikannya itu secara mendadak. Jadi pada saat ada pertemuan keberapa, nanti di e-learningnya akan saya buat kuis. Ada satu bagian tuh kuisnya. Jadi kalian silahkan mengerjakan kuisnya. Biasanya itu saya kasih tempo pengerjaannya itu sekitar 1 hari lah. Jadi misalkan saya kasih itu pagi, itu selesainya boleh jam-jam 5 atau jam 8 malam. Tapi harus di hari itu juga diselesaikan. Nah, untuk tugas perkuliahan itu ada 2 jenis. Yang pertama itu tugas mandiri. Itu saya berikan setiap pertemuan dan dikerjakan secara perorangan. Dilarang copy paste dari internet atau kerjasama dengan teman. Jadi tugas mandiri ini harus dikerjakan secara perorangan, boleh kerjasama, tapi gunakan kata-kata dalam tugasnya itu menggunakan kata-kata sendiri. Dan tidak boleh langsung copy paste atau copy paste dari internet. Itu bakal saya cek satu persatu. Dan yang kedua itu tugas kelompok, itu diberikan kapan saja sebanyak 1 tugas saja ya selama 1 semester. Jadi dikerjakan secara berkelompok. Nah, sistem tugasnya ini saya akan memberikan tugas membuat satu buah desain aplikasi. Dalam hal ini akan saya buat untuk aplikasi web saja. Jadi aplikasi web ini nantinya akan kalian kerjakan secara berkelompok menggunakan GitHub. Jadi dari GitHub itu nanti akan saya cek siapa saja yang kerja. Seperti apa penggunaan GitHub-nya. Saya rasa sudah banyak ya tutorial-tutorial di internet, baik itu di Google maupun di YouTube. Kalian bisa searching ya. Jadi banyak juga channel-channel yang sudah membahas tentang GitHub ini. Salah satunya channelnya Web Programming Unpas. Itu sudah ada. Silakan aja dicek sama videonya yang ada di channel tersebut. Dan nantinya akan saya cek satu persatu tugas kalian itu, mulai dari siapa yang mengerjakannya, kemudian desainnya seperti apa, tapi dalam bentuk aplikasi web.
Saya nggak memaksa kalian untuk membuat webnya secara full menggunakan back-end dan front-end. Saya nggak maksa, kalau kalian mau silahkan kerjakan menggunakan back-end juga. Tapi yang saya minta hanya front-end-nya saja. Jadi kalian hanya bekerja menggunakan HTML, CSS, JavaScript. Atau menggunakan framework-framework yang bisa untuk desainnya. Itu untuk tugas kelompok. Nah, selanjutnya tugas dan latihan. Ya, tugas dan latihan ini diberikan setiap pertemuan selama perkuliahan, kecuali pertemuan pertama ini, yaitu materi tentang kontrak perkuliahan, itu tidak akan saya berikan tugas dan latihan. Kemudian ujian tengah semester atau UTS dan ujian akhir semester atau UAS, itu tidak akan saya berikan tugas dan latihan. Cukup di pertemuan kedua sampai ke-7, pertemuan ke-9 sampai ke-15. Nah, jenis latihan adalah merangkum, dan jenis tugas akan dijelaskan setiap pertemuan. Bisa dalam video ini, ya penjelasannya, atau di dalam e-learning, atau nanti akan saya jelaskan menggunakan grup Discord. Nah, untuk merangkum sendiri, latihan ini perlu diperhatikan perbedaan antara merangkum dengan meringkas. Yang saya minta itu adalah merangkum, ya bukan meringkas. Merangkum itu kalian mengambil intisari dari satu buah materi. Meringkas mempersingkat suatu materi yang sudah ada. Ya, jadi perlu dipahami, merangkum itu misalkan pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 pukul 10.30, materi yang diberikan pada mata kuliah interaksi manusia dan komputer adalah kontrak perkuliahan, di mana isinya adalah bla 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 bla. Kalau kalian latihannya kalian buat meringkas, itu akan saya salahkan. Jadi perlu kalian perhatikan, latihan adalah merangkum. Latihan dan tugas itu hukumnya wajib ada. Kenapa? Nanti akan kita bahas. Jangan sampai tidak ada satu aja tugas atau latihan yang tidak terkumpul oleh kalian. Itu konsekuensinya nilai latihan dan nilai tugasnya akan berkurang. Nah, kemudian ada aturan pengumpulan tugas. Jadi peraturan dalam pengumpulan tugas dan latihan ini, yang pertama itu latihan dan tugas itu dikumpulkan melalui e-learning, ya, yang sudah disediakan oleh kampus. Jadi e-learning ini akan saya buat bagian untuk latihan dan tugas. Nanti kalian tiap pertemuannya wajib di-upload ya. Jadi masa pengumpulan tugasnya itu saya kasih waktu selama 1 minggu. Yang kedua itu latihan dan tugas yang telat atau terlambat tidak dapat dikumpul lagi. Kenapa? Karena di e-learning itu ada dia settingan waktunya. Kalau misalkan kalian mengumpulnya lewat dari tenggang waktu yang saya berikan, sudah pasti itu tugas tidak dapat dikumpul lagi. Jadi saya harapkan semua jangan sampai telat dalam mengumpulkan tugas maupun latihan. Yang ketiga, latihan dan tugas yang tidak dikumpul itu tidak dapat diserahkan langsung ke dosen pengampu, yaitu saya melalui japri atau email. Jadi kalau kalian sudah telat, itu saya pastikan tugasnya tidak dapat dikumpul lagi. Jadi tugasnya telat itu sama dengan no tugas atau latihan, atau nilai tugas dan latihannya kosong. Selanjutnya ini sistem penilaian. Sistem penilaian ini sama seperti mata kuliah yang lain, ya, karena ini saya ambil dari aturan kampus kita sesuai dengan range nilainya. Kalau misalkan ada perubahan nanti akan saya sampaikan kemudian. Selanjutnya, nilai TL yang dulunya K dapat diberikan jika mahasiswa tidak mengikuti perkuliahan atau kehadiran lebih kecil dari 75% atau tidak mengikuti ujian akhir semester. Jadi bobot nilai TL sama dengan 0 dan mahasiswa yang bersangkutan tidak dapat melakukan semester pendek untuk mata kuliah ini. Nah, sedangkan bobot penilaiannya itu 10% absensi kehadiran, 50% tugas latihan dan kuis, 15% UTS, dan 25% UAS. Jadi kenapa saya bilang tadi jangan sampai tugas tidak terkumpul, karena nilai tugas latihan dan kuis itu adalah 50%. Nah, bobot penilaian selanjutnya adalah 75% minimum syarat untuk mengikuti ujian. Jadi syarat minimum kehadiran itu adalah 75%. Kalau dihitung itu kalian boleh tidak hadir dalam kelas itu sebanyak 3 kali. Tapi saya rasa karena online bisa lah ya masuk full terus. Saya rasa ya karena online, karena dimanapun kalian bisa melakukan absensi dan bisa mengikuti materi perkuliahan yang saya berikan. Peraturan yang kedua, yaitu penilaian tertinggi dari saya itu adalah keaktifan kalian di grup
komen YouTube maupun e-learning. Jadi saya lihat kalian tuh aktif atau tidak. Dan sopan santun kalian pada saat kalian komen, bertanya jawab di e-learning maupun di grup. Dan yang ketiga, jika kalian tidak bisa mengikuti syarat-syarat yang tadi, ya saya pastikan itu tidak lulus. Tapi saya rasa mudah ya. Syarat-syaratnya nggak terlalu sulit. Yang penting kalian ikutin aja. Jadwal perkuliahan ini sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh pihak kampus, yaitu hari Senin jam 10.30 sampai 12:10. Nah, syarat lulusnya itu gampang sekali di mata kuliah ini. Yang pertama, absensi jangan lupa. Jadi setiap kalian masuk perkuliahan, jangan lupa untuk absen. Yang kedua, tugas dan latihan jangan sampai tidak dikerjakan atau tidak dikumpul. Harus dikumpul tepat waktu, jangan telat. Yang ketiga, study atau belajar. Jadi pelajaran yang saya berikan tuh diulang dan dipahami karena saya gunakan media YouTube, video, dan menggunakan slide juga untuk materinya. Kalian bisa mengulang-ulang materi yang saya berikan sampai kalian benar-benar paham. Itu syarat yang paling mudah yang menurut saya untuk lulus. Yang penting absen, tugasnya dikumpul, dan tetap belajar. Tujuannya belajar ini untuk apa? Untuk nilai di ujian tengah semester dan ujian akhir semesternya bagus. Nah, selanjutnya untuk tata tertib perkuliahan. Jadi saya rasa karena perkuliahan kita ini online, jadi saya bebaskan aja untuk tata tertibnya. Jadi ya kalian mau gimana juga saya nggak bisa melihat kalian juga karena menggunakan video. Yang penting peraturan yang paling utama itu adalah sopan santun kalian pada saat memberikan komen di YouTube, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan di e-learning maupun di grup Discord yang nanti akan saya buat. Nah, selanjutnya materi perkuliahan dari pertemuan 1 sampai pertemuan ke-16 ya. Jadi pertemuan pertama itu videonya itu yang saya berikan adalah kontrak perkuliahan. Yang kedua itu pengantar interaksi manusia dan komputer. Yang ketiga itu kita akan membahas tentang user-centered design, merupakan metode yang sering digunakan dalam melakukan desain atau perancangan suatu interface aplikasi. Materi keempat itu kita akan bahas tentang UI dan UX. Ya, UI itu adalah user interface dan UX itu adalah user experience. Jadi materi ini kita akan bahas tentang bagaimana merancang suatu antarmuka dan pengalaman dari antarmuka tersebut. Yang pertemuan kelima kita membahas tentang bagaimana merancang UI-nya itu sendiri secara lebih mendalam. Pertemuan ke-6 kita akan bahas tentang bagaimana mendesain atau merancang UX. Kemudian di pertemuan ke-7 kita akan membahas bagaimana merancang itu mulai menggunakan mockup dan wireframe. Jadi kita akan bahas seperti apa mockup itu dan seperti apa wireframe dalam mendukung perancangan antarmuka. Pertemuan ke-8 kita akan ujian tengah semester. Pertemuan ke-9 kita akan membahas tentang desain komponen apa saja dalam suatu aplikasi dan bagaimana merancang tampilan yang baik dengan ukuran yang baik pula. Pertemuan ke-10 kita akan bahas tentang teori warna, bagaimana menentukan warna yang baik pada suatu desain interface atau desain antarmuka aplikasi. Pertemuan ke-11 kita akan bahas tentang typography, bagaimana menggunakan font atau huruf yang baik atau yang bagus dalam suatu rancangan aplikasi ya. Pertemuan ke-12 kita akan membahas tentang efek atau effect apa saja yang dapat kita terapkan pada suatu rancangan interface. Selanjutnya pertemuan ke-11 kita akan bahas tentang image dan icon. Jadi image apa saja yang bisa kita gunakan dalam merancang suatu aplikasi dan icon apa saja yang bisa kita gunakan dalam merancang aplikasi tersebut atau merancang user interface aplikasi yang kita kerjakan. Pertemuan ke-14 kita akan bahas tentang software-software yang dapat kita gunakan dalam melakukan perancangan desain suatu aplikasi ya, bisa menggunakan berbasis desktop maupun online. Pertemuan ke-15 itu lanjutannya. Kita akan bahas sedikit juga tentang penggunaan framework dalam desain suatu aplikasi, khususnya aplikasi web. Nah, pertemuan ke-16 itu ujian akhir semester. Oke, jadi sampai sini dulu video kali ini. Jika ada yang kurang jelas atau kurang paham, silahkan tanyakan di kolom komentar atau di grup Discord yang akan saya sediakan nanti. Tetap jaga kesehatan, hindari keluar rumah kalau nggak penting-penting kali. Rajin-rajin mencuci tangan, makan makanan yang sehat dan bergizi, dan tetap gunakan masker dimanapun kalian berada, mau itu di dalam rumah maupun di luar rumah. Karena kita nggak tahu penyebaran COVID ini semakin marak sampai saat ini ya. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.